Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian pasti setuju bahwa di kehidupan ini kita akan memilih circle pertemanan yang cenderung memiliki tujuan dan juga obrolan yang sama. Namun seringkali teman yang kita punya saat ini belum sesuai harapan. Entah itu karena kehadirannya hanya membuat kita merasa tertekan ataupun mengarahkan kita pada jalan yang tidak benar. Misalnya, ketika kamu mengalami suatu kesulitan, belum tentu mereka akan menjadi tempat keluh kesahmu. Ketika kamu memiliki rahasia, belum tentu mereka bisa menjaga rahasia. Beginilah kenyataannya bahwa seorang teman itu memiliki dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup, bahkan bagi masa depan kamu. Hal yang paling penting dalam sebuah pertemanan adalah bagaimana mereka menerima kita apa adanya, bukan hanya karena ada apanya. Karena hal itu akan menjadikan mereka sebagai teman fake di hadapan kamu. Semua orang pasti memiliki ruang pribadi, tanpa ingin ada campur tangan orang di sekitarnya. Dan memiliki teman yang bisa menjaga privasimu dengan baik dan juga menghargai kamu adalah sesuatu yang harus kamu pertahankan. Memiliki pertemanan yang bisa menjadi pendengar yang baik satu sama lain adalah sesuatu yang langka dalam sebuah pertemanan. Kamu pasti senang banget ketika mendapatkan teman yang selalu mendengarkan kamu, bukan? Rasanya seperti memiliki support system yang berharga dalam hidup kamu. Akan sangat bermanfaat ketika kita mendapatkan circle pertemanan yang positif. Namun seringkali kita terjebak dan terjerumus pada circle pertemanan yang toksik. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua hal yang buruk di pertemanan itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang toksik. Tapi tidak semua juga sebuah pertemanan memiliki hubungan timbal balik yang baik. Alangkah baiknya ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, itu atas dasar keinginanmu sendiri, agar kamu tidak selalu mengharapkan timbal balik dari seseorang. Kamu pasti pernah merasakan bahwa saat bertambahnya dewasa, circle pertemananmu semakin mengecil dan sudah bisa memilih mana yang hanya sebagai teman main, sahabat karib, ataupun teman kenal saja. Apakah kamu tahu cara menilai pertemanan seperti apa yang termasuk dalam kategori toksik? Jika belum, simak beberapa ciri-ciri berikut ini bahwa pertemananmu itu toksik. Yang pertama, temanmu selalu memberikan saran yang pesimis. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, tentunya kamu akan memerlukan sebuah saran, dan kamu hanya ingin mengikuti saran yang positif saja. Jika temanmu selalu memberikan saran yang pesimis, maka akan lebih baik ketika kamu mengambil keputusan selanjutnya dengan mengikuti kata hatimu saja. Yang kedua, memaksa kamu untuk menjadi orang lain. Hal ini seringkali disebabkan oleh teman yang selalu menuntut kamu untuk bersikap sesuai apa yang mereka inginkan, dan cenderung tidak pernah menghargai kamu. Sehingga pada akhirnya diri kamu dikendalikan oleh mereka, dan kamu sendiri takut akan dijauhi mereka. Yang ketiga, mengkritik dengan arogan. Saling mengkritiki dalam hubungan pertemanan itu adalah hal yang lumrah. Namun jika kritik itu menghakimi, kasar dan tidak sopan, itu sangat berbahaya loh. Kejujuran memang penting, namun kebaikan dalam menyikapi
dan etika dalam menyampaikan jauh lebih penting. Kritikan muncul untuk dijadikan sebagai pelajaran dan perbaikan. Jika kamu merasa sedih, itu artinya kamu sedang dihakimi oleh mereka dan merasa tersudutkan. Yang keempat, posesif berlebihan. Pertemanan yang toksik seringkali bersikap posesif yang berlebihan dengan mengisolasi diri kamu dari pertemanan lainnya selain dengan dia. Padahal mungkin pasanganmu saja tidak seposesif temanmu. Dan yang terakhir, mendominasi obrolan. Pertemanan yang positif biasanya ketika kamu selesai menyampaikan atau menceritakan suatu hal yang kamu alami, maka akan ditanggapi oleh temanmu dengan menceritakan pengalamannya sesuai dengan apa yang kamu alami. Namun berbeda dengan pertemanan yang toksik, mereka hanya mau didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan balik. Sering memotong obrolanmu, atau bahkan pergi begitu saja ketika kamu sedang di tengah-tengah cerita. Jika kamu memutuskan untuk mencari circle pertemanan yang produktif, maka tidak akan ada hal buruk yang kamu dapatkan. Akan ada banyak manfaat yang kamu dapatkan. Namun, untuk mencapai positive friendship, diperlukan adaptasi dan bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa mengimbanginya. Semua yang kamu lakukan dengan baik, maka akan membuahkan hasil yang baik pula. Jangan sedih jika circle pertemananmu mengecil, karena mungkin itulah yang terbaik untukmu. Dan jangan takut akan dijauhi oleh teman, karena teman yang baik itu adalah mereka yang membuatmu mampu menunjukkan sisi terbaik dalam dirimu sendiri. Thanks yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.